Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Salma, NIM C241872. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data dari makanan ikan. Nah, sekarang di sini didapatkan ada data mikroskopis dan ada data makroskopis dari makanan yang tersisa di usus ikan. Terus, pertama-tama kita akan mencari indeks propenderance-nya. Nah, di sini ada jenis organisme yang didapatkan dari data organisme mikroskopis dan data organisme makroskopisnya. Terus, kita ambil jumlahnya dan ditotal semuanya hingga dimasukkan ke dalam tabel data-datanya. Selanjutnya, data volumenya kita masukkan juga dalam tabel. Nah, terus kita totalin semuanya sama dengan sum di blok semuanya. Terus kita akan mencari persentase volume makanan jenis KI. Di sini ada Coconice. Nah, kita akan mencari caranya dengan klik volumenya dibagi total volume semuanya dikali 100. Terus total totalnya kita string biar bisa langsung dikebawahin di blok semuanya. Lalu ditotalin lagi dengan sum. Selanjutnya kita akan mencari persentase frekuensi kejadian makanan dengan cara klik count blok datanya, terus klik per konta, klik judulnya, blok judulnya, terus dikali 100. Jangan lupa data kontanya di blok, di string maksudnya. Lalu tinggal dikebawahin aja lagi. Nah, selanjutnya sekarang cari FI kali OI-nya. Terus tinggal langsung dikebawahin lagi. Nah, selanjutnya jangan lupa ditotalin untuk mempermudah nanti saat penghitungan indeks propenderance-nya. Selanjutnya kita mencari indeks propenderance dengan cara FI kali OI-nya per total FI per OI-nya dikali 100. Terus kita cari proporsi spesies KI dari yang jantannya dengan cara FI per FI totalnya. Jangan lupa di string lagi biar bisa langsung dikebawahin. Lalu kita cari kuadrat proporsi spesiesnya dengan cara tinggal dikuadratin. Lupa kita totalin juga dengan klik sum. Nah, dari data yang didapatkan tadi itu, kita akan mencoba membuat diagram dengan cara dari indeks propenderance yang di atas 4 atau di atas 1 kita dipisahkan lagi datanya. Ini kopinya pakai copy value biar bisa ke copy. Lalu yang lainnya kita totalin dari data yang di bawah 1. Dilihat dari IP-nya.
kita buat chartnya pakai pie chart. Klik select data, masukkan data dari IP yang telah dipisahkan tadi. Yang horizontal diganti menjadi judul organismenya. Terus diubah jadi no fill dan no outline. Terus tambahin data labels, tapi data labelsnya dalam bentuk percentage. Setelah jadi diagramnya, kita ubah dulu jadi Times New Roman 10 tulisannya. Lalu kita beri keterangan. Keterangannya yaitu berdasarkan diagram polychaeta termasuk makanan utama karena lebih dari 40%. Makanan pelengkapnya yaitu yuana ikan, haneit, potongan kepiting, gastropoda, dan potongan ikan karena lebih dari 4%, sedangkan lainnya termasuk makanan pelengkap. Selanjutnya, kita akan mengerjakan dari data organisme yang betina. Caranya sama aja kayak yang jantan. Nah, setelah diisi semuanya, tabelnya, lalu kita isi lagi seperti sebelumnya, menggunakan data yang di atas satu juga. Kopinya copy value lagi. Terus kita klik sum lagi untuk lainnya. Nah, setelah semua datanya udah ada, kita tinggal masukin datanya lagi. Klik select data. Diberi keterangan lagi seperti di atas. Berdasarkan diagram, tidak terdapat makanan utama karena tidak ada yang lebih dari 40%. Makanan pelengkapnya yaitu yuana ikan, haneit, potongan kepiting, gastropoda, dan polychaeta karena lebih dari 4%, sedangkan lainnya termasuk makanan pelengkap. Selanjutnya, kita akan menghitung luas relung. Pertama-tama, kita pindahkan data jenis organisme dan data kuadrat proporsi spesies ke I-nya. Sama aja juga seperti yang betina. Lalu kita buat tabel seperti ini dan kita isi dengan rumus 1 per total kuadrat proporsinya. Sama aja yang betina juga, 1 per kuadrat proporsi betinanya.
Nah, setelah ditemukan BI-nya, kita cari BA-nya dengan cara BI min 1 per N. N di sini kita pakai counter. Langsung diblok aja jenis organismenya. Terus dikurang 1. Kurang tutup, enter. Sama aja yang BA untuk betina juga. Setelah kedua datanya udah ada, lalu dapat disimpulkan bahwa BI jantan lebih besar daripada BI betina. Yang dapat diartikan, ikan jantan lebih mampu memanfaatkan makanan dibanding ikan betina. Selanjutnya, kita akan mencari tumpang tindih. Pertama-tama kita copy lagi jenis organisme, proporsi jenisnya sama proporsi kuadratnya, sama aja kayak betina juga. Terus selanjutnya, dari data yang didapatkan, kita buat tabel lagi. Dalam tabel itu hanya berisi jenis organisme yang ada di kedua ikan jantan dan ikan betina. Lalu pindahkan proporsi jenis jantannya dan proporsi jenis betinanya. Dan jangan lupa dikuadratkan. Nah, sekarang kalikan proporsi jenis yang jantan dan proporsi jenis yang betina untuk organisme yang sama. Lalu kita totalkan semua datanya dengan sum. Nah, rumus tumpang tindihnya itu sama dengan 2 dikali total PIJ dikali PIB per total PIJ kuadrat ditambah total PIB kuadrat. Nah, hasilnya kan udah di situ. Nah, hasilnya itu berarti jika nilai CH mendekati 1, artinya persaingan jantan dan betina dalam memanfaatkan makanan sangat tinggi. Selanjutnya kita akan mencari panjang usus relatif dan hubungan volume makanan dan panjang tubuh. Pertama-tama, kita buat tabel dulu, seperti yang ada di layar. Dimasukkan nomor-nomornya, nomor ikannya, masukkan juga panjang totalnya, dan juga masukkan panjang ususnya. Lalu, kita akan mencari panjang usus relatif dengan cara sama dengan panjang usus dibagi panjang total. Nah, setelah semuanya udah diisi, kita rata-ratakan dengan sama dengan average di blok data PUR-nya. Lalu dapat diketahui panjang usus relatif lebih dari 1, yang artinya ikan tersebut termasuk ikan herbivora. Jika PUR kurang dari 1, maka ikan termasuk ikan karnivora. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan volume makanan dan panjang tubuh. Pertama-tama, kita copy lagi nomornya, nomor ikannya, panjang totalnya. Terus, selanjutnya, kita akan mencari volume makanannya. Cara mencari volume makanan dengan mentotalkan volume makanan dari
setiap spesiesnya. Volume makanan yang digunakan di sini ini adalah volume makanan makroskopis karena mereka nilainya lebih tinggi, jadi lebih signifikan. Cara totalnya dengan cara klik sum, terus tinggal di blok datanya. Nah, setelah semua datanya sudah ada, lalu kita akan mencari A-nya dengan cara intercept blok data volume makanannya, terus klik ketik koma atau koma untuk beberapa komputer, lalu blok lagi panjang totalnya. Nah, untuk yang jantan sama aja klik intercept, tapi ini bloknya sekarang cuman yang jantannya aja, volume makanan jantan dan panjang total yang jantan. Betina juga sama aja, intercept blok yang betina, titik koma, blok panjang total betina, kurung tutup, enter. Untuk yang B, kita akan mencari menggunakan slope. Caranya sama aja, blok volume makanan yang totalnya, terus blok panjang total untuk total ikannya. Yang jantan dan betina juga sama aja caranya menggunakan slope. Selanjutnya, untuk yang R kuadrat, kita menggunakan RSKey. Blok lagi yang volume makanan total, terus titik koma, blok lagi panjang totalnya. Nah, untuk yang jantan juga sama aja, untuk nyari R kuadrat dengan cara RSKey. Yang betina juga sama, gunakan RSKey juga untuk mencari R kuadrat. Nah, setelah datanya sudah didapatkan, data tersebut dapat dijadikan persamaan menjadi volume makanan sama dengan A plus B PT. Yang dapat diinterpretasikan menjadi setiap pertambahan panjang satu satuan volume makanan akan berkurang sebesar 0,2828 dan panjang tubuh ikan volume makanannya yaitu 11,39. 11,39 ini dari R kuadrat yang dijadikan persen. Itu tadi adalah contoh interpretasi dari persamaan total. Nah, selanjutnya kita akan mencari indeks how much content. Pertama, buat dulu tabelnya. Lalu copy nomor ikannya, bobot ikan, dan TKG. Di sini nomor ikannya dilihat dari urutan TKG-nya dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari bobot makanannya. Bobot makanan didapatkan dengan cara total dari bobot makanan makroskopis. Tinggal diklik sum, terus di blok. Nah, semuanya sama caranya.
setelah bobot makanan sudah diisi semua, lalu kita akan mencari indeks so much kontennya dengan cara sama dengan kurung buka bobot makanan per bobot ikan kurung tutup dikali 100. Enter. Nah, udah gitu langsung aja semuanya tinggal dirata-ratakan dengan cara sama dengan average di blok dari atas sampai bawah. Lalu dapat disimpulkan bahwa bobot organisme mempengaruhi bobot tubuh sebesar 4,4890%. Nah, setelah indeks stomach content dicari, selanjutnya karena di sini ada data TKG, kita akan membuat grafiknya. Dengan pertama-tama kita rata-ratain dulu. Karena TKG cuma satu doang, jadi nggak usah, langsung aja. Untuk TKG kedua, karena ada 2 data, berarti kita average, terus 2 datanya itu dirata-ratain. Yang ketiga juga sama kayak TKG 1. Nah, TKG keempat dirata-ratain juga. Setelah rata-ratanya udah cari semua, kita cari STDF-nya dengan cara sama dengan untuk yang TKG 1 karena satu data doang, jadi langsung aja 0. Untuk yang TKG 2 diklik STDF, lalu blok datanya. Yang TKG 4 juga sama, STDF, blok lagi datanya. Nah, setelah STDF-nya semua udah ditemuin, sekarang kita akan membuat grafiknya dengan cara klik yang line with markers, terus kita masukin datanya, select data, masukin data dari ISC rataannya. Nah, untuk yang horizontalnya diganti menggunakan TKG. Klik OK. Hapus grid lines-nya. Hapus juga chart titles-nya. Nah, menggunakan tambahkan axis title untuk memperjelas lagi. Terus no fill dan no outline. Axis title yang horizontal ditulis TKG. Untuk yang vertikal diganti menjadi ISC rataan. Nah, selanjutnya kita tambahkan error bar. Terus error barnya juga kita ganti errornya menjadi custom dan specific value menggunakan STDF. STDF di sini itu adalah tingkat keeroran dari datanya sendiri. Nah, setelah jadi, terus tinggal dirapikan saja grafik yang ada. Numbernya juga ganti menjadi number biar jadi satuan.
hurufnya juga diganti jadi Times New Roman 10. Terus tulisan TKG dan ISC rataannya di bold. Setelah dirapihkan, grafik pun telah jadi. Nah, kalau misalnya kita mau cari indeks too much content tapi tidak ada TKG-nya, berarti nggak usah dibuat ada grafik. Nah, setelah ini jadi, beres deh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.